Shalom Bapak Ibu, kita masih di kitab Ulangan, pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-11. Kemarin kita belajar bagaimana dasar kita diulang lagi oleh Musa supaya mereka menghidupi itu sungguh-sungguh, merenungkannya, walaupun mereka salah mengerti sampai dijadikan seperti jimat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam pasal 5 sampai pasal 11 juga, Musa cerita tentang bahwa bangsa ini dipilih oleh Allah, dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Supaya melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain bisa mengetahui bahwa ada Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik alam semesta ini. Jadi panggilan umat Israel menjadi saksi Allah. Supaya melalui mereka, bangsa-bangsa lain kemudian mengenal Dia, Tuhan satu-satunya yang berdaulat mutlak. Bapak Ibu, waktu kita belajar firman Allah, kita melihat bagaimana Tuhan meninggalkan tanda kutip Bapak Ibu bangsa-bangsa lain. Alkitab begitu sepi bercerita tentang bangsa-bangsa lain. Sedikit sekali. Alkitab secara khusus berkonsentrasi dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel ini. Umat pilihan Allah yang dikhususkan oleh Tuhan. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu. Jika kita melihat kepada perjanjian baru, dari kacamata perjanjian baru kita melihat bagaimana dengan gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar, dikhususkan oleh Allah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Kristus. Itu kita sebut sebagai eklesia, dipanggil keluar, dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Supaya melalui gereja dunia tahu ada Yesus Kristus Tuhan penguasa jagat raya. Tuhan Yesus yang tak terlihat itu, Tuhan mau dia terlihat melalui gerejanya. Waktu kita bicara gereja, bukan tentang gedung, tapi orang-orangnya Bapak Ibu, persekutuan orang percaya itu. Demikianlah seperti orang Israel dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan, dipilih, supaya menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain di zamannya. Begitulah gereja ditebus oleh kuasa darah Kristus, dipilih dan dikhususkan, supaya memperlihatkan kepada dunia bahwa ada Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita memenuhi panggilan ini, menghidupinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingatlah, Kristus tak terlihat. Dunia tidak bisa melihatnya. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca Bapak Ibu dan saya. Melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya, dunia sedang membaca Alkitab. Dunia sedang membaca bagaimana Yesus Kristus sesungguhnya. Karena itu kita perlu memikirkan dengan serius bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar bagaimanapun, Tuhan Yesus menebus Bapak Ibu dan saya. Bapa memilih kita, Allah Roh Kudus melahirbarukan, supaya melalui kehidupan kita berkumandang suara Kristus. Orang melihat kepada Kristus. Orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh pernah hidup datang ke dunia ini, sungguh-sungguh juru selamat manusia. Melalui Bapak Ibu dan saya. Karena itu kita perlu hidup dengan berhati-hati, hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Memang keselamatan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi iman itu haruslah berbuah dalam sebuah tindakan yang real dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan, Yakobus berkata, mati, omong kosong. Seperti gong yang gemerincing, Bapak Ibu. Berbunyi tapi tidak punya arti. Hidup tapi tak bermakna. Kita perlu beriman kepada Kristus sungguh-sungguh, namun iman itu harus terwujud dalam tindakan tingkah laku sehari-hari dimanapun kita berada, siapapun sahabat bergaul kita. Biarlah melalui pergaulan kita, orang sungguh-sungguh melihat ada Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang tak terlihat itu. Melalui tingkah laku dan kehidupan kita, tutur kata kita, sopan santun, sikap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.